berbahagia berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, dalam YouTube channel saya Call Deco and Request, di mana saya, Dedi, akan memperkenalkan, mendemonstrasikan, serta membahas berbagai aplikasi-aplikasi teknologi yang menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada video saya kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial tentang penggunaan aplikasi website yang bernama Socrative. Apa itu Socrative? Kita langsung saja ke tutorial browser kita. Baik, website yang saya maksud adalah Socrative. Dapat diakses pada socrative.com. Dia memiliki tagline Your Classroom App for Fun, Effective Engagement and On-the-Fly Assessment. Karena kita dapat menggunakan Socrative sebagai sebuah media untuk buat quiz atau membuat assessment, ya, dan bahkan kita bisa melakukan gamification sehingga assessment yang ditampilkan kepada anak-anak kita itu tidak bosankan gitu ya. Nah, saya akan langsung saja dengan tutorial. Jadi kita akan membuat sebuah quiz sederhana sebagai contoh mana membuat aktif. Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah sign up, mendaftar. Kita perlu mendaftar dulu. Ini aplikasi yang gratis yang dapat digunakan secara gratis, secara cuma-cuma, tetapi memang dengan keterbatasan. Artinya kita bisa mengupgrade ke Socrative Pro untuk fitur-fitur tambahan yang akan lebih menarik lagi. Di dalam pengalaman saya dengan menggunakan yang gratis pun sudah. Saya tidak akan melakukan sign up karena saya sudah pernah mendaftar, tapi silakan. Kita di sini akan diminta untuk jenis plan yang mana yang free. Kita lihat di sini ada perbandingan yang kita dapatkan dengan bayar ini $59 per tahun untuk yang higher education, untuk universitas itu sekitar $100 sebagai dengan berbagai bentuk fitur-fitur tambahan bagi. Oke, saya tidak akan lanjut ke bagian registrasi atau sign up, silakan dikerjakan. Saya akan coba langsung login. Ketika kita login, kita punya dua pilihan, apakah kita login sebagai student atau sebagai teacher, karena artinya kita juga bisa minta anak-anak kita untuk mendaftar sebagai student, kemudian kita bisa mengakses, maupun kita juga bisa membuat quiz yang open, terbuka. Oke, saya akan coba dengan teacher login. Oke. Ada beberapa cara, kita bisa login dengan alamat email kita terdaftar, atau saya selalu menganjurkan menggunakan Google OAuth di sini, karena kita bisa otomatis langsung atau terlog ke dalam sistem dengan akun. Saya sudah terdaftar, jadi saya sudah punya ini. Oke. Nah, kita di sini sudah berada pada menu atau dashboard kita. Oke. Ada beberapa yang akan kita eksplorasi di sini. Langkah pertama adalah kita akan belajar untuk membuat quiz. Oke, kita akan klik menu quiz nomor 2 dan kita akan buat quiz. Saya klik create new. Kita bahkan bisa mengimpornya, tapi saya memang belum pernah mencoba. Tapi biasanya impor quiz itu biasanya dengan menggunakan aplikasi Socrative atau Kahoot itu dengan Excel ya. Kita akan coba saja. Oke, pertama kita perlu buat nama quiz 1. Oke. Kemudian di sini kalau Anda perhatikan, di sini ada kata enable sharing, karena kita bisa share atau kita bisa buat close. Nah, close tadi meminta anak-anak kita untuk mendaftar sebagai student dulu ya. Biasanya ini defaultnya. Nah, kalau Anda lihat di bagian bawah ini, bentuk pertanyaan yang biasa dipakai di sini ada 3 macam. Multiple choice, true, false, short answer. Oke, kita akan coba contoh-contoh ini. Kita akan coba dengan multiple choice dulu. Ya. Nah, ini tampilannya. Mungkin saya perlu mengulang kembali. Ini satu
pengetahuan dasar dalam assessment bahwa sebuah multiple choice itu terdiri atas 3 komponen dasar. Pertama namanya STEM. STEM itu pertanyaan. Misalnya kita buat STEM-nya, what is Socrative for? Nah, kita buat ini contoh sederhana saja. Kita bisa menambahkan formatting, misalnya kita bisa menebalkan hurufnya di sini, kita hidupkan. Kita bahkan bisa menambahkan gambar di sini kalau kita mau. Tampilan, kalikan tampilan. Oke, ini STEM. Yang kedua adalah answer. Misalnya kita akan buat pilihan pertamanya assessment dan pilih keduanya misalnya sosial media. Kemudian ya satu lagi misalnya untuk collaboration. Ini namanya option. Kita punya option di sini bisa 4, bisa 5, bisa bahkan kita bisa tambahkan kalau mau. Oke. Nah, yang ketiga adalah key atau kunci jawaban. Jadi salah satu ini harus ditandai sebagai benar. Misalnya di sini yang tadi yang benar adalah A, maka kita klik. Sudah ditandai, warnanya berubah menunjukkan bahwa ini adalah kunci. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa membuat explanation atau penjelasan kenapa jawabannya harus A misalnya gitu ya. Ini sangat bagus untuk self-directed learning karena kita memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengetahui jawabannya dan kenapa dia harus benar atau salah. Oke, kita buat misalnya sedikit saja. Socrative is used to create quiz, test, etc. Nah, kita coba sekali lagi untuk memastikan Anda paham. Kita klik tadi multiple choice ya, klik multiple choice. Kemudian pertanyaan nomor 2-nya muncul ini nomor 2. Oke, pertanyaan lagi misalnya ya. Where can I access Socrative from? Kita buat misalnya www.google.com. Ini contoh saja ya. Jadi, oke, yang ketiga misalnya kita www.socrative.com, www. saja, jadi mungkin tidak apa. Oke, nah ini selesai pertanyaan kedua kita. Saya akan mencoba dengan yang baru, yaitu bentuk true or false. Oke, apa ya? Misalnya we can register apa? Socrative is a freemium ya. Bagi Anda yang tidak tahu, freemium itu adalah istilah yang menunjukkan pada sebuah aplikasi yang pada batas tertentu free, tapi kemudian untuk tambahannya kita atau fitur-fitur tambahan kita perlu membayar plan ya. Jadi Socrative memang adalah sebuah aplikasi freemium karena dalam batas tertentu kita bisa menggunakan plan yang gratis. Untuk upgrade kita perlu bayar. Kemudian jawabannya adalah true, maka kita klik true. Kalau false ya. Nah, ini adalah bentuk bentuk true false. Kita coba pertanyaan keempat, short answer misalnya. Misalnya where can we what is Socrative? Kita ulangi pertanyaan yang di atas, tapi kita akan membuatnya dalam bentuk short answer ya. Nah, jawabannya adalah assessment. Ya. Nah, jadi jawaban ini akan dinilai. Jadi kalau ada yang mengetik dengan benar assessment, maka dia akan mendapatkan poin. Tidak, ya salah. Nah, yang menariknya adalah bahwa Socrative menyediakan opsi jawaban
alternatif. Jadi misalnya kalau ternyata ada yang bilang untuk tes, kan betul juga itu. Jadi kita bisa membuat sebanyak mungkin kemungkinan jawaban. Misalnya kita bilang untuk kuis. Nah, jadi kita bisa menambahkan alternatif jawaban sehingga tidak merugikan anak-anak yang menjawab secara benar gitu ya. Namanya assessment juga, tapi kita mungkin sebut tes dan segala macam. Jadi kita. Nah ini di sini kita sampai di sini kita udah selesai. Saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan di sini. Kita tinggal klik save and exit. Ya. Nah maka selesailah langkah pertama kita yaitu membuat kuis. Kalau Anda perhatikan, saya sudah pernah membuat kuis-kuis yang lain sebelumnya di sini. Di setiap kuis yang kita buat ini tersedia di sini. Bisa kita akses kembali dan bisa kita edit kembali. Oke. Di bagian more ini kita bisa copy, bisa download ya dalam bentuk file Excel. Oke. Dan kita bisa edit untuk merubah misalnya pertanyaannya atau apa, menambahkan gitu ya. Nah, ini kita sudah selesai dengan ini. Maka langkah kedua kita adalah kita akan mencoba untuk meluncurkan ya, launch ya untuk menggunakannya. Jadi bagaimana cara kita menggunakan? Ada beberapa modus. Modus pertama adalah kita bisa memberikannya sebagai dalam bentuk quiz di sini. Kalau kita perhatikan, kalau kita balik ke launch ya, moda pertama adalah moda quiz namanya. Jadi kalau kita klik moda quiz, di sini kita pilih dulu quiz yang mana yang mau kita pakai. Tadi saya sudah buat quiz 1 namanya. Ya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih apa namanya itu delivery methodnya. Ya. Kita bisa gunakan instant feedback namanya. Ini disebutkan instant feedback. Student answer question in order and cannot change answers. Oke, jadi artinya ini semacam kalau kita modanya seperti moda tes di mana anak hanya boleh jawab sekali, betul ya salah, betul salah, tidak bisa dirubah lagi. Atau bisa menggunakan mode open navigation karena student hanya boleh menjawab pertanyaannya, bisa merubah pertanyaan jawabannya kalau dibutuhkan ya. Oke, nah jadi ini sifatnya lebih terbuka. Nah yang satu lagi yang terakhir itu adalah namanya teacher pace. Jadi sesuai dengan kecepatan teacher. Ya, ini you control the flow of question and monitor responses as they happen. Nah jadi metode yang ini adalah metode classroom, artinya guru mengakses kreatifnya, lalu dia menampilkan kuisnya, kemudian anak-anak harus mengerjakannya dan hanya bisa maju atau mundur sesuai dengan sesuai dengan soal yang ditampilkan oleh jadi sifatnya tertutup ya, terpandu gitu. Tapi pandu. Sedangkan ini sifatnya open, mereka bisa kerjakan kapan dan di mana saja. Saya akan coba tampilkan yang open navigation. Kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan. Pertama kita bisa mematikan names. Jadi artinya anak-anak mengisi tidak perlu tidak perlu menuliskan namanya, tetapi biasanya kalau untuk kuis atau tes supaya kita bisa mendapatkan nilai ya saya menyatakan kita ganti. Kemudian kita bisa shuffle question. Oke. Tadi soal nomor 1 2 3 4 itu bisa diacak menjadi 4 3 2 1 2 dan segala macam gitu ya. Termasuk shuffle answer. Jadi ABC-nya bisa berubah kalau untuk multiple choice. Ya. Kemudian kita bisa menghidupkan show final score. Sedangkan yang feedback itu di sini disable because students can change answer before submitting. Jadi feedback itu hanya muncul kalau sudah final, artinya anak-anak sudah klik oke, selesai gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dengan demikian, kita tinggal klik start. Oke. Maka ini ada tampilannya. Nah, anak-anak itu harus kita minta untuk mengakses kelasnya ya, dan dia registrasi sebagai atau login sebagai student. Oke. Dan ini nomor di atas ini adalah nomor acak yang bersifat atau artinya berfungsi sebagai kunci atau key. Jadi anak-anak akan kita minta mengakses socrative.com tapi dengan modus atau dengan pilihan sebagai student, lalu mereka tinggal mengklik. Oke, saya akan coba tampilkan sebentar. Kita kodenya adalah 25
Oke, saya akan alihkan tampilan ini ke browser satu lagi. Oke, nah ini saya akan akses Socrative. Nah, kita akan coba login, tapi sekarang kita akan login sebagai student. Oke, klik login, klik student login. Nah, sebagai student, yang menariknya bahwa sebenarnya anak-anak ini tidak perlu registrasi, daftar, mereka cukup menggunakan yang kita sebut sebagai room name tadi, ID number tadi. Jadi ID saya tadi adalah, oh ya. Nah, jadi ketika permainan itu mulai, dia bisa apa? Oke, kita klik join. Nah, karena tadi require names, maka setelah ini kita harus mengisi nama. Nah, jadi anak-anak harus mengisi nama dia. Oke. Nah, pertanyaan ini akan muncul seperti ini, ya, dan kita atau anaknya bisa menavigasi pertanyaannya 1 sampai 4 ini, ya, karena kita tadi menggunakan open navigation. Kalau seandainya tadi kita gunakan misalnya yang teacher paste, maka pertanyaan itu akan muncul kalau teachernya menghidupkan atau menghidupkan pertanyaan jadi satu persatu. Kalau ini mereka bisa navigasi sesuka mereka. Kalau yang instan tadi, begitu mereka jawab nomor 1 terus sampai ke belakang, mereka tidak bisa mundur lagi. Oke, saya coba menjawab misalnya, kita coba di sini jawabannya benar. Kemudian saya coba pertanyaan kedua, premium application, saya jawab salah saja misalnya false, contoh supaya kita tahu what is Socrative for, tadi assessment. Dan keempat, what is Socrative for, kayak akan coba isi dengan alternatif kedua tadi yaitu tes, ya. Selesai, klik finish. Kemudian ada konfirmasi mau selesai apa belum. Kalau ragu, mereka bisa balik lagi asal. Nah, di sini anak-anak langsung mendapatkan nilainya. Betul 3 dari 4 soal. Nah, ya. Dan ini akan ini selesai. Ini peranan sudah selesai. Oke. Nah, saya akan kembali ke menu saya tadi, menu. Bentar, saya akan kembali. Ya. Nah, ini ada tampilan saya sebagai teacher. Kalau kita lihat di sini, langsung terdaftar pengguna pertama saya tadi, Dedi Kurniawan. Saya itu menjawab 4 pertanyaannya, 3 benar, 1 salah. Nah, nanti kita akan bisa melihat daftar nama anak kita di sini, sejumlah yang mereka yang jawab. Kemudian kita bisa menggunakan hasil jawaban ini untuk, yang menariknya adalah kita bisa menggunakan jawaban untuk analisa. Jadi pertanyaan mana yang paling banyak salah misalnya. Ini selesai, kita klik. Nah, ya, jadi kira-kira demikian. Jadi langkah kita dasarnya pertama ada quiz, kita buat quiz dulu. Setelah quiznya ada, kita bisa launch. Jadi ketika kita launch, kita bisa menggunakan sebuah quiz untuk beberapa kali kegiatan. Jadi bisa berulang-ulang. Nah, ini yang menariknya gitu ya. Nah, saya ingin sedikit sebelum ini, sebelum kita tutup video saya ingin menunjukkan 2 lagi. Yang satu namanya exit ticket. Jadi kita bisa menggunakan exit ticket itu untuk semacam monitoring. Jadi setelah perkuliahan kita, saya ingin anak-anak jawab misalnya apakah pelajarannya menarik, mengerti atau tidak, itu exit ticket namanya. Yang saya ingin tunjukkan utamanya di sini adalah yang namanya space race. Nah, space race ini adalah salah satu bentuk kuis yang sangat menarik karena kita bisa merubah kuis yang tadinya bentuknya tampilannya hanya seperti kuis biasa, sebenarnya kita rubah menjadi menggunakan gamification. Kita akan bisa menjadikannya sebuah games, ya, semacam race. Nah, kita akan tunjukkan supaya ngerti. Tadi caranya seperti sebelumnya, ya. Jadi klik space race dan pilih quiz, nama kuisnya apa, kemudian teams. Nah, ini space race digunakan untuk tim quiz. Jadi misalnya kita di kelas kita bagi menjadi 10 tim, ya. Nah, nanti timnya itu bisa auto assign. Jadi begitu anak-anak login
sebagai student dia di-assign ke dalam kelompok masing-masing, atau student choice mereka boleh pilih sendiri. Ya, nah karena kebetulan kita cuma punya satu saya yang main, maka kita akan batasi saja misalnya timnya cuma ada 4 gitu ya. Kemudian kita gunakan icon. Nah, yang menarik icon nanti kita akan lihat apa fungsi icon ini ya. Icon ini akan digunakan sebagai representasi dari tim. Saya akan coba pakai lambang spaceship ya. Oke. Nah, di sini ada fitur countdown, jadi pakai timer, tapi sayangnya timer ini fitur pro, jadi tidak bisa apa namanya itu? Ya tidak bisa kita pakai kalau kita tidak bayar gitu ya. Nah, yang requirement ini wajib karena tim ini ya mensyaratkan setiap anak harus pakai nama, dan kita shuffle question seperti tadi, shuffle answer juga, feedbacknya boleh, dan show final score ya. Nah, attempt-nya cuma boleh sekali. Nah, ini adalah menggunakan space race, kita lihat apa tampilannya. Oke. Nah, ini sudah siap. Nah, lihat coba perhatikan bahwa yang sekarang tampil adalah representasi dari jawaban. Jadi kalau sebuah tim itu misalnya tim blue dari atas 3 orang anak, kemudian dia menjawab pertanyaan 1 sampai 4. Nah, berapa yang dia jawab benarnya itu akan mengakibatkan terjadinya pergeseran atau perubahan dari gambar ini. Jadi dia akan race sampai ke ujung. Jadi siapa yang duluan sampai ke ujung dia akan menjadi pemenang. Nah, ini bisa kita selesaikan sampai habis atau kita klik finish misalnya dalam jangka waktu 10 menit. Oke. Nah, saya akan pindahkan dulu tampilannya ke tampilan student. Kita akan tampilkan yang student tadi. Nah, ini ya. Roomnya tadi adalah nomornya sama, kodenya sama. Nah, maka saya tinggal isi nama. Dedi. Nah, saya langsung masuk ke dalam tim blue di sini. Jadi saya akan menjadi anggota tim blue. Ya. Nah, kita coba dulu jawab pertanyaan satu. Oke, saya sudah masuk dalam sebagai tim blue. Ini soalnya tadi diacak shuffle, jadi berubah lagi soalnya. Pertanyaannya berubah urutannya. Misalnya saya jawab true, oke ya. Kita klik submit. Dan ini langsung ada jawabannya, jadi bisa otomatis dapat feedback karena kita hidupkan tadi feedbacknya. Saya balik dulu sebentar ke tampilan teacher. Nah, Anda perhatikan bahwa lambang tadi yang saya pilih tadi spaceship tadi ini bergerak. Kenapa bergerak? Karena saya menjawab dengan benar dan dia akan terus jalan sampai ke ujung kalau jawabannya benar. Kalau salah dia kosong. Saya akan jawab secara benar dulu. Semuanya saya balik dulu ke browser studentnya. Coba kembali dulu ke browser dulu. What is Socrative for? Misalnya saya jawab tadi assessment. Oke. Ya. Terus itu assessment tadi. Oke. Betul. Nah, ini langsung ada jawabannya. Nah, ini saya jawab, sengaja saya jawab salah misalnya ya. Selesai. Finish. Saya tahu nilai saya berapa. Nah, sekarang kita akan tampilkan tampilan teacher ya. Bagaimana bentuknya sekarang. Nah, kalau Anda perhatikan, sekarang bentuknya sudah berubah, di mana spaceship-nya sudah sampai ke ujung. Ya. Jadi dalam pengalaman saya menarik sekali kita lihat bagaimana anak-anak bersaing, dia menggunakan HP masing-masing, lalu dia masuk dalam tim, dan hasil jawabannya adalah hasil jawaban akumulasi dari seluruh peserta, dan ini akan racing sepanjang ini. Ya. Nah, di sini kita hanya bisa lihat satu karena yang dalam timnya cuma saya sendiri, tapi kita bayangkan bahwa anak-anak akan grafiknya akan bergerak, visualnya akan bergerak, sehingga setiap anak akan berpacu untuk jawab pertanyaan dengan baik-baiknya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fitur space race dalam Socrative ya. Jadi bisa kita gunakan. Nah, ini jawabannya tadi. Namanya disembunyikan, tapi kalau kita download nanti bisa kita sebutkan. Nah, oke. Saya pikir itu saja. Yang lain mungkin kita bisa lihat di sini rooms itu kita cuma punya satu room.
sebagai pengguna free. Kalau pengguna premium berbayar, kita bisa memiliki beberapa room ya. Ini report hasil dari pertanyaan tadi. Jadi kalau kita lihat, kalau saya menggunakan satu kuis 2 kali, di sini kita punya laporannya, gitu, termasuk nilai dan segala macam yang bisa kita ya. Nah, ya, saya pikir itulah kira-kira cerita saya atau diskusi saya dan demonstrasi saya tentang penggunaan Socrative untuk memberikan kuis pada anak-anak. Kita perhatikan tadi bahwa Socrative bisa digunakan untuk kuis yang berbentuk ya relatif serius dengan yang informal, yang santai, yang bersifat dalam teknologi itu namanya gamification. Jadi kita membuat sebuah aplikasi menjadi games, gitu, sebuah kegiatan belajar menjadi games. Oke, kita bisa menggunakan Socrative juga untuk memberikan tugas tatap muka langsung, artinya classroom, ataupun kita bisa berikan tugas di rumah. Ini pilihan-pilihannya, opsi-opsinya diserahkan pada kita sesuai dengan kebutuhan. Saya pikir itu saja penjelasan dari saya tentang penggunaan aplikasi Socrative, dan semoga dapat memperkaya proses pembelajaran, karena motto saya di ETCL adalah Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia. Saya pikir itu saja. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel video saya untuk mendapatkan update-update video terbaru, dan Anda juga boleh membuat komen, membuat request untuk mendapatkan video tutorial-tutorial lain yang mungkin Anda anggap menarik untuk saya bahas dalam video saya yang berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa sekali lagi untuk like dan subscribe. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan, dalam Call Request Promoting Computer Assisted Language Learning Indonesia. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video-video saya yang